Ini dia Messi Gusti, Cantik Tahlil, Jordi Pranata, Faradina Mufti, Yuni Priscilla, Fadli Faisal, Jenny Shah, Revaldo, Randi Pangalila, Surya Saputra, Mauri Kusteni, Dian Sastrowardoyo, Ibu Christine Hakim, Dimas Anggara, Jeffrey Niko, Reza Rahadian, dan Pevita P. Kami persilakan untuk duduk sesuai dengan nama-nama yang sudah ada di kursi masing-masing. Dan seluruh tamu undangan dan juga rekan-rekan media, beri tepuk tangan yang meriah untuk seluruh tim dari film Sri Asih. Baik, ini luar biasa. Full house di dalam studio ini mungkin yang pertama akan kita ajak ngobrol adalah sang sutradara dari film Sri Asih, yaitu Mbak Upi. Kemarin kan saya sempat nonton ya, ada special screeningnya, terus saya cukup happy dengan antusiasme dan mereka nontonnya seru banget. Tapi tadi kebetulan pas yang media ini saya nggak kesempatan ngintip, jadi saya nggak tahu ini reaksinya seperti apa. Jadi saya pengen tahu tadi nonton ini gimana. Rasanya gimana tadi pas nonton? Apakah sama dengan yang ketika gua nonton press screening screening pertama kali kemarin itu gitu? Nggak antusias nih. Genre yang sangat baru di Indonesia, jadi kita berusaha membuat yang terbaik. Paling tidak kita harus bikin yang lebih baik dari Gundala, dan Upi telah mencapai itu saya rasa. Jadi terima kasih kepada Upi. Dan ini kita memang ya itu targetnya adalah untuk bisa supaya genre superhero tetap bisa lanjut di Indonesia. Pertama-tama aku mau ngucapin selamat sore untuk semua teman-teman media wartawan di sini. Semoga kalian suka filmnya. Kalau tanggapan mengenai filmnya, kebetulan aku belum lihat sama sekali filmnya. Jadi nanti pas malam baru aku untuk pertama kalinya aku nonton. Dan apa yang membuat aku bertahan menjalankan ini semua memang cukup challenging untuk syuting di masa pandemi, syuting film action. Tetapi kecintaan aku terhadap acting dan juga aku percaya sekali dengan visinya Mbak Upi untuk memvisualisasi Sri Asih ini, Pak Wiki, Bang Joko, terima kasih, dan mudah-mudahan hasil kerja keras kami semua bisa terlihat dalam film Sri Asih ini. Gabung bareng Bumi Langit Cinematic Universe, Dream Come True. Apalagi bisa bekerja sama sinias-sinias, sama para aktor aktris legenda yang aku tuh. Bahkan aku nonton kamu dari kecil juga. Aku nonton kamu dari SMP. Senang banget dan nggak sabar sih buat nonton, menjadi tangguh buat aku suatu simbol buat pergerakan bagi orang-orang yang ingin memperjuangkan sesuatu sih. Itu aja singkatnya. Siap, terima kasih Jody. Pertama, karena ini adalah film superhero wanita pertama, rasanya dikerjakan, disutradarai oleh perempuan juga gitu. Tentu ini menjadi sebuah perayaan yang sangat bisa dirayakan bersama-sama. Jadi harapannya tentu mudah-mudahan di tanggal 17 November nanti film ini bisa dipenuhi di seluruh bioskop, diramaikan dan diapresiasi oleh penonton film Indonesia. Selamat sore. Terima kasih atas kesempatan ini. Terima kasih juga untuk Abang Joko, Pak Wiki, Mbak Upi, dan semua tim yang ada di sini. Terima kasih. Memang sosok Ala itu misterius ya. Apalagi juga ternyata di film superhero aja ada cinta segitiga kan. Jadi ya, itulah. Apa ya?
Bisa dibagikan dong dalam mendalami karakter Kala ini dari seorang Dimas Anggara yang bisa dibagikan ke teman-teman media mendalami karakter Kala ini seperti apa? Sangat challenging sih pastinya ya. Apalagi juga bisa bermain dengan senior saya di sini. Ini luar biasa, ini kesempatan yang saya banggakan seumur hidup pastinya. Jadi persiapannya lumayan panjang juga sih, apalagi bersama Jeffrey sama tim Wise Team juga persiapannya lumayan panjang. Jadi luar biasa ya. Siap. Dimas Anggara ini apalagi tadi bagian yes. Menurut seorang Ibu Christy Raket, apa nih yang akan membuat anak-anak muda tentunya juga ya bakal sesuka apa sih dengan film Sri Asih ini dan kira-kira kenapa? Kalau mereka nggak suka sih gila pasti. Iya kan? Setuju nggak? Iya. Dulu bukan kata saya aja. Saya gembiranya apalagi apa? Iya. 2 menit. Sutradaranya 2 menit ya. Ya udah deh, nggak usah deh. Nanti kan ada itu. Silakan Ibu Christy. Apa tadi pertanyaannya? Kira-kira anak-anak muda bakal suka apa dari film Sri Asih yang bisa dijadikan nanti 17? Bener, anak jahanam aja kalau suka. Udah ya, nanti aja ya. Ibu Christy Raket, tepuk tangan dong sekali lagi sebagai karakter Dewi Ami ini, silahkan. Pertanyaannya kalau susah banget. Ya, pokoknya panas aja gitu rasanya. Kayaknya bebannya tuh berat juga ya, Bo, gitu menjadi sumber dari kejahatan dalam jagat ini. Aduh, beban, tapi saya merasa bersyukur banget udah diajakin sama Bang Joko sama Pak Wiki juga. Senang banget bisa jadi bagian dari jagat ini, terutama dari film Sri Asih, superhero pertama perempuan Indonesia yang didirectori oleh perempuan. Yeay, girl power. Bangga banget bisa jadi bagian dari proyek keren ini. Layaknya Dewi Ami juga gitu ya. Nah, ketika pertama kali diajak terlibat untuk peran yang luar biasa ini, rasanya seperti apa Mbak Moni Kusnaidi? Silakan. Yes, mau jawab. Kamu nanya. Nggak boleh ya, maaf ya. Maaf, nggak boleh ya. Maaf. Oke. Ya, ini adalah suatu kebanggaan luar biasa. Pertama kali Bang Joko tuh WhatsApp, telepon tuh udah deg-degan banget. Ada apa? Bang Joko nanya, teleponnya ada sesuatu banget. Dan ketika diceritakan siapakah Dewi Asih ini, saya jadi paham betul latar belakangnya, dan itu yang membuat kayaknya nggak bisa sama sekali nolak apapun, dan ini udah menjadi satu hal yang membanggakan bisa bersama dengan senior-senior juga. Tadi template-nya begitu soalnya. Template-template senior dan legenda, jadi aku juga ikutan gitu. Senang banget bisa menjadi bagian ini, dan ketika trailernya muncul, aku rasanya kayak mau nangis gitu melihat Pevita. Keren sekali, Pev, kamu luar biasa. Kenal Mbak Upi juga dari zaman dulu banget, jadi kayak menjadi sesuatu hal yang mudah-mudahan kemunculan Dewi Asih ini dapat mewakilkan betapa besar peranan yang dia ada di jagat ini, dan semoga itu bisa diterima. Tadi udah makan belum sih? Udah. Terus gimana sih Dewi? Berapa tadi yang nganterin? Apa hobinya? Suka makanan apa? Ada minumnya ya. Terima kasih sekali. Mudah-mudahan kita berdua bersama, semoga film ini diterima oleh masyarakat luas, tidak hanya di generasi muda, bisa menjadi sesuatu hal yang membangkitkan mengenai sejarah cerita pahlawan di Indonesia. Yes. Terima kasih semuanya. Sore semuanya, seneng banget bisa terlibat kecil ya di sini. Buat join di satu film superhero wanita yang gue juga ngefans banget sama Pevita Pierce, terus gue jadi bapaknya gitu. Jadi, waduh, gimana nih? Mana kita selama syuting gak pernah ketemu gitu, dan syuting part gue paling rame kan isinya cuman gue sama Cantik gitu. Jadi seneng banget, semoga ini bukan akhir dari film superhero dan jangan ada yang spoiler aja. Harapannya selalu ada, selalu banyak yang apresiasi. Moga-moga nanti tanggal 17 kita bisa membuat sejarah baru superhero Indonesia. Kalau saya pribadi bangga banget bisa ada di film ini. Salah satu impian saya pengen ada
di film superhero Indonesia ya, BCU, pengen banget ada di sini. Terima kasih semuanya, semoga film ini bisa diterima oleh masyarakat dengan baik dan banyak penontonnya. Di sini kami semua satu visi misi, sehingga ketika sudah sampai on set semua cast udah ready, udah membawa performance terbaiknya mereka, sehingga untuk membangun kekompakan antara sesama cast dan juga kru, semua itu tidak ada kesulitan. Walaupun syuting di masa pandeminya itu cukup challenging, tetapi dalam masalah kekompakan itu nggak ada halangan sih. Itu yang pertama. Yang kedua, Adegan tersulit hampir sulit. scene paling sulit hampir semuanya, karena memang untuk adegan-adegan action, walaupun aku sudah mempersiapkan diri kurang lebih 1,5 tahun dan juga didampingi oleh Wise Team untuk mempersiapkan koreografi yang ada di film Sri Asih ini, tetapi untuk kesulitan hampir setiap hari ada aja, walaupun berbeda-beda, scene-nya berbeda-beda, tapi ada kesulitan masing-masing. Oke, Kesulitan terbesarnya lebih ke lawan diri sendiri sih. Yes, itu dia. Iya, terima kasih Pevita Bears. Kayaknya ada 3 ya? Oh, satu lagi ya, yang terakhir Pak. Bukan, itu yang ke-6. Iya, yang ke-6 Pak. Bukan itu belum. Ya, yuk boleh. Oke, supaya pas porsinya di tiap-tiap adegan. Itu Ya. bagian yang Mbak Upi yang ngejagain. Mbak Upi bagian yang ngejagain acting aku. Jadi aku banyak discuss juga sama Mbak Upi. Kira-kira di sini emosinya mau berapa persen, mau di-delivernya seperti apa. Nah itu banyak ngobrol dengan Mbak Upi. Kita bangun set studio itu banyak sekali. Jadi mostly mungkin 50% itu kita bangun set. Oke, dan gimana tour ensemble cast yang luar biasa ini, Robi? Ini kayak pertanyaan sepak bola, saya bingung pertanyaannya. Ensemble cast yang sangat luar biasa disatukan dengan Nggak sulit karena mereka memang sudah profesional ya, jadi mereka sudah tahu apa yang harus mereka lakukan, jadi sama sekali nggak sulit dan menyenangkan. Walaupun kayak misalnya Dian gitu, mungkin untuk saat ini perannya nggak terlalu besar, tapi dia sangat-sangat profesional dan dia benar-benar peduli sama karakternya dan dia bertanya dalam sekali tentang karakternya si Dewi Api ini. Ya, pertama yang bikin saya sangat tertarik karena ini lagi-lagi sesuatu yang berbeda yang belum pernah saya perankan sebelumnya. Jadi dari keseluruhan ceritanya tentu menjadi pertimbangan. Lalu Mbak Upi dan semua di balik layar dari produksi ini juga membuat saya sangat yakin dan percaya untuk bisa terlibat. Terutama banyak ngobrol sama Mbak Upi seperti biasa. Kita selalu sering banget ngobrol tentang karakter gitu ya dan developmentnya seperti apa. Mungkin itu sih lebih karena ada sesuatu yang berbeda gitu yang bisa coba dikasih dan ditawarkan kepada sutradara juga. Siap, terima kasih Mas Reza Hadian. Selanjutnya Mbak Dian Sastro, boleh dijawab? Ya, terima kasih sekali pertanyaannya. Saya juga senang dapat pertanyaan seperti ini. Kalau buat saya, kesempatan saya justru saat ini walaupun saya menjadi pendukung, tetap kesempatan yang langka yang tidak mungkin saya lewatkan. Karena nggak selalu kita yang harus jadi peran utama kalau kita dapat tugas menjadi peran pendukung. Saya rasa tugas itu sama mulianya, sama kalau kita bekerja keras menjadi peran utama. Bebannya memang porsinya beda-beda, tapi enaknya dalam sebuah proyek di mana kita punya ensemble cast, kita itu semua kompak dan kita tuh kayak terorkestrasi membawakan lagu yang sama gitu loh, membawakan cerita yang sama. Dan ceritanya kebetulan di sini Sri Asih ujung tombak dari cerita ini diperankan oleh Pevita dengan sangat baik, dan apabila kita sebagai pemeran pendukung bisa membantu kinerjanya Pev gitu, kita juga punya kebanggaan yang sama. Jadi keberhasilannya Pev tuh kayak keberhasilan kita semua karena kita semua yang dukung gitu. Menurut saya yang indah di film perfilman tuh itu, kita tuh kerja bareng-bareng, rame-rame, dan kita harus tahu juga porsi kita masing-masing karena nggak selalu tentang kita kan, kita juga kadang-kadang jadi berada latar gitu, dan itu sama bagusnya dan asiknya dan sama indahnya gitu, karena yang keren itu justru kolaboratif work-nya yang terjadi di antara kita semua aktor. Menurut saya sih itu. Yang muncul sebentar di sebuah film belum tentu dia hanya sebentar di penceritaan Jagat Cinema Bumi Langit.
Sama halnya ketika Sri Asih muncul di Gundala, cuma di ending, cuma nyelepet doang. Di sini jadi satu film sendiri. Jadi semua pemain yang terlibat di Jagat Cinema Bumi Langit suatu saat nanti mungkin akan ada penceritanya sendiri. Jadi yang ada di sini mereka mungkin sekarang sebagai seorang bisnismen yang jahat, kemudian kangen dari Sri Asih, ya kan? Kemudian ada bapak dari Alana yang meninggal apa nggak meninggal ya gitu. Jadi semuanya bukan berarti sedikit di sini, bukan berarti akan sedikit selamanya, gitu ya. Mungkin jawab yang terakhir dulu ya, bagaimana pukulannya sekeras apa? Yang pasti keras banget sampai saya mental ke atas tuh mas. Itu pasti keras banget. Dan perasaannya gimana? Perasaannya sangat menyenangkan syuting sama Pevita. Dia aktris yang cerdas dan cepat menangkap. Karena menurut saya gerakan-gerakan teknis di Brazilian Jiu-Jitsu yang ada di mixed martial arts itu cukup rumit. Dan kita waktu workshop, Pevita bisa dengan cepat masuk ke dalam gerakan-gerakan yang perlu dia lakukan di adegan MMA ini. So, big applause buat Pevita. It's an honor for me bisa ada adegan fighting yang bisa dibilang mungkin itu buat saya yang paling keren sepanjang masa. Bisa dibilang hampir 90% adegan fighting itu aku lakuin sendiri karena memang dari awal jangan terpaksa gitu, nggak apa-apa kok. Karena aku bersyukur juga diberikan waktu yang cukup panjang untuk persiapan. Dan dari situ aku juga ngerasa, aku bilang sama Mbak Upi dan bilang ke tim Wise yang bikin koreografinya, aku bilang boleh deh gue mau coba untuk perform, walaupun ketika syuting aduh kenapa jadi begini semua ya gitu. Tapi enggak, itu pengalaman yang amat sangat tidak terlupakan. Dan sih dengan Randy kita latihan juga lumayan cukup panjang ya. Dan aku bersyukur karena dengan Randy aku dengan kekuatan sekuat tenaga dia pasti kuat gitu. Jadi aman kan Randy ya? Boleh gantian teman-teman yang belum lihat teman-teman yang di belakang. Bang Joko boleh lebih berapa lagi Bang Joko? Ya boleh lebih maju sedikit yes. Tengah atas, awal tengah atas. Oke. Ya nanti boleh kita kembali ke kanan, ke tengah silang ke kanan dulu boleh. Silakan teman-teman di sebelah kanan. Boleh yang kanan depan boleh agak turun sedikit. Median teman-teman di kanan depan boleh agak turun dikit biar teman-teman di kanan belakang bisa kebagian. Oke. Oke, siap. Tengah lagi boleh sekarang, tengah lagi. Tengah. Boleh tengah. Yo, tengah. Bentar. Aku gatal. Bentar. Bentar ya. Boleh geser sini. Ya. Geser sini. Iya, teman-teman siap. Boleh. Iya. Oke, kita ulang lagi ya. Tenang. Terima kasih teman-teman media antusias ya. Baik, iya, oke, sebelah kanan sekarang terakhir sebelah kanan. Boleh? Ya, ntar kanan atas ada di sini ya. Kanan dulu. Kanan, oke, kanan atas silakan kanan atas. Ya. Ya, teman-teman yang di depan kanan boleh, yang udah dapat boleh bergantian. Ya, yang udah dapat boleh bergantian teman-teman. Ya. Iya. Yang di depan teman-teman boleh bergantian ya. Oke, siap. Nah, silakan dulu. Oke, silakan. Oke, baik. Siap, terima kasih tepuk tangan.